Doa terlebih dahulu, Ibu minta kepada kedua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan kedua kelasnya bantu untuk memimpin doa. Kepada Fariwandi boleh pimpin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran hari ini. Hari ini hadir semua ya? Hadir Bu. Ya, Bu. Hadir semua Ibu. Hadir Bu. Bu. Hebat. Kalian terlihat semangat ya belajar hari ini. Ibu ingin bertanya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Teks anekdot. Ya, betul. Anekdot, Bu. Anekdot. Apa itu teks anekdot? Coba, Iswandi, teks anekdot itu apa? Teks anekdot itu adalah teks yang dalamnya terdapat unsur kelucuan, akan tetapi mengandung kritikan dan makna yang tersirat. Ada lagi yang mau menambahkan? Teks lucu yang ada unsur kritikannya, Ibu. Teks lucu yang mengandung unsur kritikan. Struktur teks anekdot? Abstraksi. Abstraksi. Terus? Orientasi. Orientasi. Kritis. Reaksi koda. Kalian masih ingat ya? Hebat-hebat nih. Pelajaran minggu lalu selalu masih ingat. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berkaitan untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar hari ini yaitu 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik tulisan maupun tulis. Kemudian 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Kemudian IPK-nya 3.71 mengidentifikasi nilai-nilai hikayat dan 4.71 menceritakan kembali isi hikayat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat, baik tulisan maupun tulis dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menceritakan kembali teks cerita hikayat yang didengar dan dibaca. Nah, apakah kalian pernah membaca tentang cerita rakyat atau pernah mendengar tentang cerita rakyat? Pernah, Bu. Tentang apa judulnya? Malin Kundang, Bu. Malin Kundang. Dari mana Malin Kundang itu? Berasal dari daerah mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Menceritakan tentang apa Malin Kundang? Durhaka sama perempuan, Bu. Anak yang durhaka. Iya, di sini nih. Nah, dari cerita Malin Kundang itu, apakah ada nilai-nilai yang terdapat dalam cerita tersebut? Apakah ada nilai moralnya? Bagus tidak kalau kita ceritakan kepada orang tua? Tidak bagus, Bu. Tidak boleh ya. Ya, Bu. Selanjutnya, kita masuk ke apa itu hikayat. Tidak pernah baca cerita tentang hikayat atau ada yang tahu apa sih hikayat itu? Soalnya dulu. Semalam kan sudah Ibu bagikan ya materi ajar dan LKPD-nya. Sudah, Bu. Nah, apa hikayat itu? Coba. Prilly, apa itu hikayat? Ya. Atau ya? Apa itu Ya, Bu. hikayat? Maaf, habis hari belakang. Oh iya, maaf. Prilly tahu hikayat itu apa? Hikayat itu cerita, termasuk cerita rakyat, Ibu. Salah satu cerita rakyat. Ada pengarangnya tidak? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Berarti disebutnya apa kalau tidak ada pengarangnya? Anonim. Anonim. Jadi tidak ada pengarangnya, berasal dari mulut ke mulut seperti itu ya. Hikayat itu adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang Kerama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki.
Jadi hikayat ini merupakan salah satu prosa lama yang berkembang jauh di Indonesia. Nah, identiknya itu masih menggunakan bahasa Melayu seperti itu ya. Nah, di sini ada karakteristik hikayat. Yang pertama ada anonim, kemudian ada kemustahilan, ada arkais, ada istana sentris, dan kesaktian. Nah, tadi kita sudah bahas anonim. Hikayat itu tidak ada pengarangnya. Nah, maka disebut dengan anonim. Kemudian, kemustahilan di sini, teks hikayat mengandung kemustahilan baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Jadi ada bisa kita sebut seperti pralogis yang atau tidak masuk di akal gitu ya, menceritakan tentang sesuatu hal yang di luar nalar. Kemudian ada arkais. Arkais di sini adalah kata-kata atau bahasa lampau atau bahasa dulu gitu ya. Seperti ada kata hatta, ada kata dititahkan, ada ahli nujum. Nah, itu adalah contoh dari kata-kata arkais. Kemudian istana sentris. Nah, ini berlatar kerajaan. Jadi lebih menceritakan tentang latar-latar tentang kerajaan. Kemudian kesaktian. Kesaktian di sini yaitu tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu. Misalkan ada seekor burung bisa menyembuhkan seorang manusia. Nah, itu kan sesuatu yang saktian gitu ya. Nah, berikutnya ada struktur hikayat. Yang pertama ada abstraksi, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan ada koda. Ada yang sudah tahu abstraksi itu apa? Ada yang tahu abstraksi? Abstraksi di sini merupakan inti dari cerita. Nah, dalam hikayat, abstraksi itu bersifat opsional, jadi bisa dipakai, bisa juga tidak. Kemudian yang kedua ada orientasi, yaitu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti ada waktu, ada latar, dan ada suasana. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini adalah urutan kejadian atau peristiwanya. Kemudian evaluasi, yaitu bagian pada tahap konflik. Ada resolusi, yaitu solusi terhadap permasalahan. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini adalah pesan atau amanat dari cerita. Nah, dalam hikayat juga memiliki dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, di sini terlihat ya, unsur intrinsik itu terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kemudian ini ada unsur ekstrinsiknya dalam hikayat itu ada 5. Yang pertama ada unsur religius atau agama, unsur pendidikan, ada unsur moral, ada unsur sosial, dan unsur budaya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Dalam hikayat. Nah, di sini ada teks hikayat Abu Nawas. Ibu akan mencoba menayangkan. Belum terlihat ya? Belum, Bu. Baik. Tadi kan kita sudah melihat tayangan video tentang Abu Nawas dan botol ajaib. Itu Abu Nawas itu ada seorang raja yang memerintahkan kepada rakyatnya untuk bisa menangkap angin ke dalam sebuah botol, gitu ya, di situ diceritakan. Jadi Abu Nawas ini mengeluarkan kelucuan atau sikap kekonyolannya, tapi bisa membuat raja terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh si Abu Nawas tersebut. Tuh. Nah, kemarin kan semalam Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya. Iya, Bu. Terus Sudah, ya, Bu. sudah kalian lihat? Sudah, Bu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Untuk mengingat kalian kembali ke LKPD-nya. Sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Bu.
Sudah berproses, Bu. Dan ya, sudah ada? Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan bagi kelompok. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu namanya kelompok Abu Nawas yang terdiri dari Ika, Kasmi, Iswandi, dan Marbauya. Kemudian kelompok Hang Tua. Ingat ya, kelompok Hang Tua terdiri dari Asi, Nurutami, dan Septi. Dan kelompok yang ketiga itu disebut kelompok Indra Bangsawan, yaitu Yusuf, Prilly, dan Rumida. Sudah hafal nama-nama kelompok dan temannya? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Kalau sudah, nanti bisa kalian isi di dalam lembar LKPD nama kelompoknya, kemudian tulis tanggal jangan lupa dan kelasnya. Nah, di sini ada petunjuk belajarnya. Yang pertama, silakan kalian baca dengan cermat dan teliti. Kemudian bacalah teks cerita rakyat hikayat yang berjudul Perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Kemudian tentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Diskusikan dengan teman kelompoknya untuk menjawab soal. Dan nanti silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, di sini ada tugas 1. Nah, yang harus kalian kerjakan, terlebih dahulu kalian silakan dibaca dulu teks cerita hikayat yang berjudul Perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Nanti kalian cari nilai-nilai yang terkandung di dalam teks tersebut beserta bukti kalimatnya, diisi di dalam lembar LKPD. Kemudian tugas kedua, silakan kalian klasifikasikan penggalan teks di bawah ini dengan menarik garis pada jawaban yang ada di sampingnya. Jadi di sini ada kutipan-kutipan cerita hikayat. Tinggal kalian tentukan yang pertama itu masuk ke dalam nilai apa? Apakah nilai moral, apakah nilai agama, atau nilai sosial? Berikutnya sama seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Jelas, Ibu. Sudah cukup jelas. Jelas. Tidak Ibu, tidak ada. Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian berkelompok dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Apakah sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Kami dari Sudah, Bu. kelompok Hang Tuah, Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Kalau sudah, nah, Sudah, Bu. silakan kelompok Abu Nawas boleh memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Temuan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Boleh. Siapa perwakilan kelompoknya untuk presentasi? Ada Ika, Saya, Bu. Sani, Saya, Bu. oke. Rifandi, ya silakan. Ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dari hikayat tersebut adalah ada nilai moral. Bawang putih sangat hormat kepada ibu tirinya meskipun ia jarang diberi makan. Yang tugas 1 dulu, Rifandi. Tugas 1 ya, Bu. Iya, tugas 1 dulu. Nggak fokus ini, Bu. Udah mau jajan dia, Bu. Rifandi udah Baik. Maaf teman-teman. Jadi nilai yang terkandung di dalam hikayat perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Yang pertama itu ada nilai sosial. Nilai sosial yaitu sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong. Kemudian ada nilai moral. Nilai moralnya sebagai manusia kita hendaknya bersikap bijaksana. Maka bertambah-tambah masyhurlah adik bijaksana masyhudul haq itu. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Rifandi. Nah, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas yang berikutnya. Kelompok Hang Tua. Dan ini bagi 2 saja ya dengan kelompok Ibu Rangsawan. Oke, untuk kelompok Hang Tua. Iya, Bu. Ya, Septi aja yang ngomong.
Kelompok hang tuah ada saya, Kak Nutami, sama Mbak Asih, Bu. Ya, silakan Septi. Iya. Untuk apa ini, Bu? Untuk kalimat yang pertama, bawang putih sangat hormat pada ibu tirinya, meskipun ia jarang diberi makan. Itu termasuk itu nilai moral. Ya, ada yang sama, Ya. setuju? Setuju Ibu. Setuju Ibu. Berikutnya, Yang Saya Bu kedua, nambahin ya Bu. yaitu boleh. Oh iya, Ya, Tambah ya Bu. boleh Asih, Yang kedua, oh iya. Dewi Purbasari sabar saja ketika ia dihianati oleh saudara-saudaranya. Itu juga termasuk nilai moral. ya. Hikayat ya Bu ya. Betul, bagus. Jadi Septi dan Asih. Berikutnya, siapa lagi yang mau menjawab? Kak Nur, Kak Sami bersedia Kak Nur belum menjawab. jawab Nah, Bu. siapa? Kurang dia Bu, kelompok hang tua. Ayo, Ya udah, ya asli ini cemburu aja loh. ya Nurtani Ya Bu, silakan. yang ketiga ya Bu, nilai moral juga itu Bu yang di nomor 3 Bu. Pak Sani bersedia berbohong agar dirinya dan keturunannya selamat dari kutukan Dewa Ular. Itu juga termasuk ke dalam nilai moral Ibu. Ya, terima kasih Nurtani. Kemudian berikutnya, Ya Bu, sama-sama. ada yang menemukan nilai agama? Boleh saya lagi Bu? Boleh, silakan. Wah, semangat nih kayaknya. Iya Bu, nilai agama itu ada di putra mahkota yang bersalah itu pun tidak berani menatap ibundanya. Ya, Yang nomor 2 terakhir Bu, kalimat yang nomor 2 terakhir. oke, betul. Nah, selanjutnya nilai pendidikan. Ada yang menemukan di mana kutipan tentang nilai pendidikan? Saya Bu, Silakan, ayo, pilih. ya. Pendidikan Bu ya. Ya, Diseringnya isi kitab itu untuk dipelajari pada keesokan harinya. wah, betul. Jangan Nah, ya. satu lagi, nilai budaya. Saya Bu, Boleh. upeti itu diberikannya kepada Raja Sulaiman sebagai pemberian hadiah atas kedatangannya Bu. Terima kasih Rumida, terima kasih semuanya anak-anak. Jawaban yang kalian telah diskusikan itu jawabannya sudah tepat. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai dari cerita hikayat tersebut. Paham Ada Bu? yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak Bu, cukup jelas. Ibu ada Jelas, Ibu. Ibu ada kuis untuk kalian. Sudah Ibu kirim linknya. Silahkan kalian buka link tersebut. Sudah Ibu kirim kan linknya ya? Sudah, Bu. Sudah Bu, Ya, dibuka ya Bu. ya. Ini diapain? Nah, di sini kalian harus meng-match up atau menggabungkan. Ya, harus menggabungkan. Di situ ada jawaban-jawabannya. Silakan kalian cocokkan atau kalian jodohkan dengan kalimat-kalimat lainnya. Ini ditulis nama ya, Bu. Itu tampil. Bentar, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat di muncul
Setuju belum? Sudah, Bu. Ayo, silahkan jawab. Sudah. Lagi lari, Bu. Jalan. Oke, ayo. Cepat. Menjodohkan. Halo, Ditarik ya Bu caranya. Iya, ditarik. Ditarik terus dimasukkan ya Bu. Betul. Yang di kotak Jawabannya ya. warna-warni itu masukkan ke bawah ya, Bu? Masukkan ke kotak. Ya, jawabannya sesuai. Ayo, ada yang sudah? Belum, Bu. Belum. Masih ngerjakan, Bu. Tidak urut enggak apa ya Bu. Boleh. Sudah, Bu. Sudah. Kita penilai data soalnya. Ayo. 100. Wah, hebat. Ada lagi yang mendapat skor 100? Ya, Bu, 100. Wah, Rika hebat. Ayo, yang lainnya menyusul. Bu, saya sudah selesai. Skornya 10. Skornya 10, berarti sudah bisa menjawab semua ya, Rida. Sudah Bu. Ya, Ya, sudah semua. Sudah. Saya betul 8 nih, Bu. Wah, kita lagi. Siap. Coba lagi ya. Coba lagi. Sampai dapat nilai 100. Saya belajar sama Prilly ya nanti ya. Nah, boleh. Siap-siap. Nanti ke rumah ya. Siapin aja ya makanan enak-enak. Oke. Oke. Sudah semua? Sudah. Nah, itu kuis menjodohkan atau mencocokkan ya. Nanti yang nilainya masih kurang, boleh kalian coba lagi di rumah. Nah, untuk pembelajaran di rumah, kalian silahkan dibuka nanti di LMS-nya ya, ada evaluasi pembelajaran. Silahkan kalian kerjakan, kemudian jangan lupa nanti dikirim ke LMS Ibu. Ya, Ibu tunggu sampai jam 7 malam. Ya, jika ada kesulitan boleh hubungi Ibu, WA ke Ibu ya. Iya, Ibu. Pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya Bu. Ya, Teti, boleh. Di dalam hikayat, cerita hikayat itu terdapat beberapa karakteristik, misalnya anonim, arkais, mustahilan, istana sentris, dan kesaktian. Ada juga unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Itu Bu. Ya, terima kasih Septi. Ada lagi satu lagi yang mau menambahkan?
Dari laki-lakinya nih, mana laki-lakinya? Suaranya nggak ada nih. Lagi tidur Bu yang cowok-cowok. Di belakang itu, Bu. Ayo, Ngopi itu Bu, Mojok ngopi. mereka Bu. Disetrap Bu sama guru udah BK. mojok-mojok. Selesai belajarnya. Bang Riswandi, Yusuf Riswandi. sama Bang Riswandi. Yusuf, mana Yusuf? Yusuf jadi pendiam ya. Mojok dia Bu, Sinyal, mojok. Bu. Kalau itu Bu. Habis diputusin pacarnya. Jadi galau sepertinya Yusuf ya. Pacarnya siapa? Kak Septi. Teman kelompok saya mana nih? Kok nggak ada suaranya? Nah, ayo Kang Riswandi coba boleh simpulkan pembelajaran hari ini. Ada Ibu, ada. Siapa boleh Riswandi atau Yusuf? Pembelajaran hari ini silakan disimpulkan. Oh, Riswandi Ibu, bisa itu Ibu. Kamu lempar-lempar seperti bola ya. Suka main bola Bu. Ayo, Riswandi boleh simpulkan pembelajaran hari ini. Wah, mana nih anak laki-lakinya? Oke, Asi boleh Asi deh. Simpulan saya Ibu dari kelompok Hang Tua sama dengan dari kelompok 1 Bu. Tadi Mbak Septi sudah menjawab bahwa banyak karakteristik nilai-nilai yang bisa kita ambil dari hikayat dan ada nilai-nilai yang memang menjadi pembelajaran buat kita yang hidup di zaman era baru ini ya. Jadi ada pesan dan amanat yang disampaikan dari hikayat yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mungkin itu Bu Tri, terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Ya, terima kasih Asi. Jadi pada pembelajaran hari ini yang kita sudah bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat, gitu ya. Ada nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai sosial yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi walaupun cerita hikayat itu berkembang pada masa lalu, tapi kalian jangan sampai meninggalkan atau jangan sampai tidak pernah membacanya, gitu ya. Jangan sampai kalah dengan kalian sering membaca cerpen, novel, tapi hikayat pun jangan sampai kalian lupakan, gitu ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang membandingkan nilai hikayat dengan cerpen. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam hikayat dan kita bandingkan dengan cerpen seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Iya Bu. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ya Bu. Siap, siap. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.